Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami mengucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sabranglor Surakarta, Ibu Bapak Guru dan karyawan SD Negeri Sabranglor Kota Surakarta yang pada siang hari ini berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya boleh berpantun nggih? Boleh. Pakai uwi aja nggih. Kalau cakep iya. Nah, oh ya, cakepnya sudah kuno. Jadi nanti hari siang ini kita pakai uwi gitu nggih. Setuju Ibu Bapak? Setuju. Setuju. Baiklah. Jalan-jalan bersama Mas Hanif. Ulangi deh. Jalan-jalan bersama Mas Hanif. Jalan-jalan beli cior. Selamat datang di pengimbasan aksi nyata budaya positif bersama guru-guru hebat SD Negeri Sabranglor. Terima kasih untuk sambutannya, luar biasa sekali. Selanjutnya saya akan Pantun lagi. sudah dong Pak. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan dan doa. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga prakata dari Kepala SD Negeri Sabranglor Surakarta. Yang keempat pemaparan dan diskusi disiplin positif oleh CGP Angkatan 11 SD Negeri Sabranglor Surakarta. Yang kelima adalah penutup. Baiklah Ibu Bapak, kita akan bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Doa selesai. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Lagu kebangsaan. Indonesia, tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibumu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ibu Bapak, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu prakata dari Kepala SD Negeri Sabranglor Surakarta kepada yang terhormat Ibu Marji Astuti
mengikuti SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. SDN Sabrang luar biasa, mantap tenang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat membersamai Bapak Ibu CGP angkatan 11 yang di SD Negeri Sabrang Lor ini ada 5 orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu hari ini ada workshop pengimbasan aksi nyata budaya positif. Alhamdulillah, selalu rasa syukur yang tak terhingga yang harus saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan perasaan yang campur aduk, mengharu biru, saya selalu sangat amat senang, sangat amat senang melihat Bapak Ibu guru yang muda dengan semangat dan penuh dedikasi melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, jadi ada rasa yang tidak bisa saya ungkapkan sebagai yang pertama tentu saja yang dituakan di SD Negeri Sabrang Lor, kemudian juga sebagai seniorita ya, atau yang tua. Karena kon itu kok yang sebagai yang sudah banyak makan kalender, bukan makan asam garam ya. Kalau makan asam garam bukan pengalaman. Selalu ada rasa syukur yang tak terhingga, di mana inisiatif-inisiatif ini timbul dari yang muda. Harapannya adalah seperti itu. Kita sebagai yang tua sudah harus mengurangi porsi kita untuk hal-hal dalam upaya tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetap semangat membersamai, tetapi berikanlah peluang kepada yang muda. Yang muda harus mau berkarya, yang tua harus juga berkarya, tetapi porsinya memang karena mungkin faktorku dan sebagainya, sehingga mungkin tidak secepat kilat yang muda-muda. Untuk itu saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sabrang Lor yang pertama mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua, terutama dan terkhusus kepada Bapak Ibu guru CGP yang tahun ini di SD Negeri Sabrang Lor ada 5 orang, sehingga luar biasa dapat melaksanakan kolaborasi sehingga harapan kita bahwa dengan makin banyaknya guru penggerak yang ada di SD negeri kita, meskipun kita bukan sekolah penggerak, tetapi kelantangan pergerakan kita tidak akan kalah dengan SD penggerak di seluruh kota Surakarta. Jadi itu yang pertama, terima kasih sekali atas semuanya, atas kerjasamanya, atas inspirasinya kepada kami, atas loyalitasnya. Mudah-mudahan itu menular seperti jargon dari guru penggerak. Pertama kali adalah tergerak dulu. Tergerak itu diri sendiri, kemudian bergerak itu sedikit mungkin atau sebanyak mungkin action, kemudian baru menggerakkan.
Tetapi saya yakin dan percaya bahwa untuk guru-guru SD Negeri Sabranglor, baik yang sudah senior maupun yang masih baru dalam tahap penjajakan untuk menjadi senior, tentu kita berharap tidak usah ada yang menggerakkan, tetapi marilah kita bergerak bersama-sama. Oke Bapak Ibu? Iya. Kemudian selanjutnya tentu saya sebagai yang dituakan di sini juga mengharap kepada semua Bapak Ibu yang tahun ini belum bisa menjadi seperti berlima calon guru penggerak. Masih calon ini? Masih ya? Masih sampai nanti Desember mudah-mudahan. Sudah ada sinyal bahwa akan ada guru penggerak angkatan 12 karena ini angkatan ke-11 dengan tidak membatasi umur. Maka CGP seperti Pak Sarnanto calon guru pensiun itu juga masih bisa dan punya peluang untuk menjadi guru penggerak. Maka ya tepuk saja, tidak usah di video, sudah luapkan. Kalau mau bertepuk, tepuk saja ya, nanti biar ya. Monggo nanti di tahun yang akan datang tentu saja harapan saya ini sudah ada 5 CGP dan 1 PP. Harapan saya banyak CGP yang bermunculan dari SD Negeri Sabranglor, karena untuk tahun ini tidak ada batasan umur untuk mendaftar sebagai CGP. Sampai saat ini kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan CGP itu sudah sangat bersambungan dengan apa peraturan atau regulasi yang ada di dinas. Misalnya kepala sekolah untuk saat ini, sampai saat ini saya tidak tahu nanti kalau ada peraturan atau regulasi yang baru. Sampai saat ini untuk kepala sekolah juga harus melalui guru penggerak. Pengawas sekolah juga harus melalui guru penggerak. Tetapi harapan kita bahwa menjadi guru penggerak itu tidak melulu aku pengen jadi kepala sekolah. Itu harapan saya. Jangan, kalau harapannya seperti itu lebih baik tidak usah. Harapan saya bahwa penjenengan-penjenengan itu menjadi guru penggerak adalah nanti tentu saja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa mengubah pola-pola pikir lama yang sudah kadaluarsa, mengubah sesuatu yang konvensional, yang masih tradisional, yang masih kolot seperti zaman saya, itu mudah-mudahan dirombak oleh guru penggerak, sehingga betul-betul bahwa harapan dari pemerintah untuk sedikit mengimbangi, sedikit baru sedikit, mudah-mudahan nanti tetap banyak ya kalau sudah banyak, keberhasilan pendidikan di luar negeri itu cepat tercapai. Seperti contoh kita adalah di Finlandia atau Jepang ya, itu yang memang menjadi barometer dari pendidikan di Indonesia. Nah ini karena mungkin menterinya muda, kemudian juga angannya itu melangkah ke jauh ke depan, tentu saja menuju Indonesia emas. Oke, itu jadi seperti Bu Tias itu bisa
bisa kok besok ya Bu Tias, Bu Miftah angkat tangan. Oh iya, Bu Yuni. Kalau Bu Nurul tidak, yang lain-lain monggo nanti untuk tetap menjadi mendaftarkan sebagai guru penggerak ya. Itu kemudian untuk selanjutnya tentu saya dengan segala lapang dada, senang hati dan bangga yang luar biasa akan selalu membersamai, memfasilitasi jika ada di sekolah, kemudian juga ikut serta mendorong dan memotivasi bapak-bapak dan ibu guru yang kali ini menjadi guru penggerak di angkatan 11. Mudah-mudahan lelah kita. Saya melihat sebetulnya ya dari hari ke hari itu sudah banyak yang saya agak jenuh. Jangan jenuh karena masih Desember ini, baru Agustus kok. Ya sudah jenuh. ada ya manusiawi, nggak apa-apa, manusiawi. Ungkapkan, kalau pengungkapannya bisa ke teman atau ke saya selaku mbok, selaku yang paling tua di sini, bukan paling tua, yang mungkin dianggap tua, itu yang paling bagus. Ya, jadi ungkapkan supaya agak melegakan mungkin. Guru melegakan tok ya. Isi hati yang mungkin karena berjejalnya tugas yang luar biasa. Itu sehingga mungkin sedikit mengungkapkan lelah. Mengungkapkan lelah itu manusiawi kok, tidak dosa ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa mengungkapkan itu. Hanya selalu pesan saya bahwa masih panjang harapan saya untuk penjenengan sehingga ini masih bulan Agustus, nanti ada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Itu untuk meraih guru penggeraknya. Selanjutnya jangan sampai berhenti, malah setelah itu adalah tugas persiapan yang utama dari penjenengan. Yang sudah mengecap ilmunya, ilmu itu supaya bermanfaat harus diimbaskan, kemudian diterapkan ya, diterapkan. Nah, untuk budaya positif ini sudah kita pilih. Memang di PMM kita juga memilih untuk budaya positif itu untuk RHK, kemudian kinerja, kemudian perilaku, itu semuanya nanti bermuara pada memang karena alhamdulillah untuk rapat pendidikan kita di tahun ini itu semuanya hampir naik. Yang turun hanya beberapa. Jadi kita kalau di PMM memilih yang untuk perencanaan dan sebagainya itu kan dipilih yang warnanya, dipilih yang warnanya, yang akan ditingkatkan itu yang warnanya iya merah atau kuning. Nah, ini hijau kabeh, ya sudah, ini salah satu. Karena kita kan hijau semua. Jadi selamat berjuang untuk semuanya, selamat berjuang untuk calon guru penggerak, selamat tergerak dan bergerak untuk Bapak Ibu semua. Bukti sudah banyak, prestasi sudah kita dapat. Tentu harapan kita yang baik-baik tetap kita pertahankan, yang masih kurang kita lengkapi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, selamat berjuang sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan ridhonya kepada kita semua dengan harapan bahwa kita adalah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan proses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk Ibu yang sudah memberikan kata-kata semangat untuk kita semua pada siang hari ini. Selanjutnya kita ada waktu 2 menit Ibu Bapak untuk melakukan kesepakatan bersama di acara siang hari ini. Monggo 2 menit, kira-kira hal apa saja yang boleh kita lakukan atau yang mungkin tidak boleh kita lakukan selama acara. Monggo 2 menit. Saya tidak bertanya. Monggo, silakan, boleh angkat tangan. Apa saja yang boleh kita lakukan? Monggo Pak Sananto. Boleh kita lakukan kesepakatan kita disiplin waktu. Disiplin waktu, siap. Tulis Bu Ika. Terima kasih Pak Sananto. Yang lainnya? Oh, HP, oke Ibu. Untuk HP boleh aktif, tapi suaranya di silent. Ada lagi? Berapa menit? Semangat. Bu Ika, oke, semangat aktif mengikuti, boleh ditambahkan. Mungkin cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Bapak, supaya kita nggak ngantuk, Ibu ngapunten Ibu, saya membelakangi. Supaya kita nggak ngantuk dan tidak jadi duduk. Kita akan ice breaking. Sudah? Oke. Mari kita semua berdiri, kita akan melakukan gerakan ice breaking ini. Saya ajak untuk Pak Faisal masuk ke depan, monggo Pak, bersama-sama. Instruktur. Oke, baiklah, kita akan ice breaking dengan mengikuti gerakan di video yang akan kita lihat bersama-sama. Monggo Bu Ika. Anaknya sehat dan kuat ya. Iya, luar biasa. Baiklah, saya akan membacakan untuk konsep utama budaya positif yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, 5 kebutuhan manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan budaya positif. Apa sih budaya positif itu?
Jadi budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah budaya yang positif. Selanjutnya, paradigma perubahan belajar. Bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, yang aman, sehingga anak-anak itu bisa berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Selanjutnya, ciri-ciri budaya positif itu seperti apa? Yang pertama adalah jelas, kemudian terdapat teori kontrol. Perubahan paradigma belajar dari Dr. William Glasser dalam teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif, di mana manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang positif dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal dan juga internal, di mana kita melakukan sebuah perilaku itu ada motivasinya. Untuk motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu dari faktor dari luar. Jadi melakukan sesuatu karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi dari luar diri seseorang. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi internal, yaitu motivasi dalam diri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu saja motivasi internal inilah yang perlu kita tanamkan. Motivasi internal ini adalah tujuan disiplin positif. Oke, jadi menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid itu sendiri. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Hukuman, Bapak Ibu pasti mengerti ya, hukuman dan konsekuensi ini pasti sangat dekat dengan kita. Mungkin kita juga sering kali melakukannya. Hukuman itu seperti apa sih? Hukuman itu diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang atau peserta didik yang bersangkutan, dan atau orang bersangkutan itu tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku atau perilaku yang kita harapkan, lalu kita memberikan sebuah hukuman. Lalu kalau konsekuensi itu adalah merupakan akibat langsung dari sebuah perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman itu sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Selanjutnya, nah ini ada tabel yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral, dan restitusi itu adalah bersifat yang positif. Hukuman itu biasanya sesuatu menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan, yang tidak enak. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan.
Lalu selanjutnya, hukuman adalah suatu hal yang tidak nyaman untuk murid atau untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Kemudian restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban itu bisa diabaikan, kalau restitusi itu korban bisa mendapatkan ganti. Lalu hukuman itu anak-anak atau murid akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi itu murid menjadi tidak nyaman. Kalau restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku untuk hukuman, perilaku pasif agresif. Untuk konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian untuk restitusi masalah bisa terpecahkan. Kemudian hukuman itu juga menjadi sebuah sistem yang tidak akan berjalan karena apabila murid itu tidak takut gitu ya, karena hukuman itu ada unsur ketakutannya. Lalu kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, jadi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Lalu kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu biasanya kalimatnya seperti ini ya. Peraturannya adalah ini. Kamu harus begini gitu ya. Misalnya peraturannya itu datang tepat waktu, maka kamu harus datang sebelum pukul 7 misalnya. Lalu kalau konsekuensi itu kalimatnya seperti ini, diganti atau dirubah. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Lalu kalau restitusi itu pertanyaannya berupa apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Lalu untuk hukuman itu murid menjadi membenci pada peraturan itu sendiri. Itu untuk hukuman. Kalau untuk konsekuensi murid menghormati peraturan. Lalu kalau restitusi itu akan menghormati dirinya dan juga orang lain ya. Selanjutnya mari kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu bisa menjawab ada kalimat atau kasus-kasus ini kira-kira itu apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi gitu ya. Untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa itu? Apakah hukuman? Apakah konsekuensi atau restitusi? Lalu yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis ya, bercoret-coret meja tulis lalu disuruh membersihkan. Apa Bu? Konsekuensi. Konsekuensi. Coba kita simpan dulu jawabannya. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Coba nanti kita keep dulu ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa Bapak Ibu? Menggantikan Konsekuensi. Oh iya, konsekuensi. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi ya Ibu Bapak ya? Hukuman. Oh coba, oke kita siapkan dulu. Nanti kira-kira jawaban panjenengan benar atau salah. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman, coba ya. Nanti yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, hukuman. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Apakah jawaban yang Bapak Ibu tadi kemukakan itu sudah benar? Selanjutnya Bu. Ya, lari mengelilingi lapangan tadi ya, karena terlambat itu berarti berupa hukuman. Betul, panjenengan sudah keren sekali, sudah paham betul ya. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu juga merupakan konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu berupa hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol sama teman itu adalah sebuah hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah itu adalah sebuah hukuman. Dan yang terakhir,
itu juga menjadikan sebuah hukuman, di mana berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Lalu selanjutnya, Ibu Bapak, selanjutnya adalah materi tentang kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan itu apa sih? Jadi menurut ensiklopedi, kebutuhan adalah segala sesuatu, baik barang atau jasa yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan manusia itu harus dipenuhi supaya bisa bertahan hidup atau mempertahankan hidupnya. Oke, baik secara jasmani ataupun rohaninya. Selanjutnya, Bu. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kita tuh memiliki 5 dasar kebutuhan manusia. Itu nggih, di situ di slide sudah ada. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan kebutuhannya. Setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi yang pertama, kebutuhan manusia itu adalah survival. Survival itu apa ya, Bu Bapaknya? Bertahan hidup. Iya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian tadi di situ ada tanda love, tanda hati, yaitu kebutuhan untuk dicintai atau untuk diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya, Bu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan ini bersifat fisiologis. Ya, seperti kesehatan, rumah, makanan, pakaian. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan supaya kita tuh tetap hidup, ya. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan perasaan aman, nyaman, damai, seperti itu, tentram. Itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Jadi tidak hanya jasmani tapi juga rohaninya, rasa bahagia, gitu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setiap kita itu butuh untuk dicintai, butuh untuk merasakan, oh aku tuh disayangi oleh keluarga, oleh guru, oleh teman. Itu kita memiliki kebutuhan itu. Gitu ya. Selanjutnya, Bu. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Oh ini loh, aku bisa melakukan ini. Oh ini loh, aku menang lomba menyanyi misalnya. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan supaya lingkungannya, orang-orang di sekitarnya itu mengakui kemampuannya. Gitu ya. Jadi kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, kemudian untuk dihormati dan seterusnya. Jadi kebutuhan akan penguasaan, pengakuan bahwa kita itu memiliki kekuatan, memiliki kelebihan, seperti itu. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan, akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi mereka itu membutuhkan kebebasan, kemerdekaan. Jadi suka mencoba hal-hal yang baru seperti itu, ya. Bebas itu menentukan pilihannya. Aku pengen pakai baju warna hijau atasnya, bawahnya merah misalnya, itu bebas, ya, menentukan pilihan hidupnya, gitu ya. Mandiri, kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan mandiri, gitu ya. Selanjutnya yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, rasa senang. Ya, setiap kita itu pasti inginnya merasa senang, gitu ya. Nah, itu menjadi kebutuhan kita, merasa sukacita, merasa bahagia, gitu ya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati saja apa yang dilakukan, bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bersenda gurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan ketika mereka berlaku buruk pun mereka masih terlihat lucu, ya. Kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya, Bu. Ya, di sini ada sebuah kasus, Bapak Ibu mungkin nanti bisa berdiskusi. Mari kita diskusikan bersama. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi
ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi memaksa makan siang milik temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Lalu menurut Anda, kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa? Coba, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Ya, pada siang hari ini mohon izin menyampaikan diseminasi budaya positif. Saya CGP Angkatan 11 atas nama Septiana Wahyu Sejati. Mengapa budaya positif itu perlu dilakukan di sekolah ya Ibu Bapak ya? Ya, mengingat kembali tadi bahwa budaya positif itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif yang dapat menunjang motivasi belajar anak di sekolah. Setelah kita mendengarkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan CGP, kita akan melanjutkan budaya positif selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mari Ibu. Ya. Keyakinan kelas tadi di awal kita sudah lakukan, ya? Sudah atau belum, ya? Sudah, ya. Jadi di awal kegiatan ini tadi kita sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Seperti apa sih keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, ataupun bahasa. Menurut Gosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, karena seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti sebuah peraturan saja. Sebelum kita melanjutkan, ada satu pertanyaan pematik dari saya. Pertanyaan pematik saya adalah, apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas itu merupakan satu hal yang sama, ataukah keduanya berbeda? Mungkin ada yang memberikan pendapatnya. Bu Nur, terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih luar biasa tanggapannya. Pas respon sekali gitu. Jadi menurut Bu Nur, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu apakah sesuatu hal yang sama atau yang berbeda? Terus berikan alasannya Bu Nur, monggo Bu Nur. Beda. Oh, berbeda. Ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru, sedangkan keyakinan itu kita buat guru bersama siswa. Jadi kesemuanya dilibatkan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Nur. Pendapatnya luar biasa sekali, ya. Jadi saya senang sekali seperti ini ya, guru-guru Sabrangor itu luar biasa, guru-guru profesional. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Nur ya, Bu Ika. Slide selanjutnya, bahwa peraturan kelas dan juga keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Seperti yang disampaikan Bu Nur tadi, peraturan kelas itu biasanya itu dari guru sudah membuat, lalu disampaikan ke anak-anak, ke siswanya, gitu ya, tanpa ada komunikasi, tanpa ditawarkan seperti yang kita lakukan di awal tadi. Kita membuat keyakinan kelas untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sehingga peraturan kelas itu biasanya siswa tidak memiliki, tidak tumbuh rasa memiliki. Tadi ya, keyakinan kelas itu kan sifatnya intrinsik, internal. Jadi keluar dari dalam diri siswa tersebut. Kalau keyakinan kelas itu benar ya, bahwa dibuat guru beserta dengan siswa. Jadi ditawarkan kepada siswa, apa kira-kira keyakinan kelas kita untuk kelas kita. Biasanya itu dilakukan di awal tahun ya. Untuk kelas kita, coba anak-anak, keyakinan kelas kita apa yang akan kita sepakati bersama untuk 1 tahun ini. Nah, nanti ide-ide itu akan bermunculan seperti yang kita lakukan tadi. Nah, karena ide atau keyakinan itu muncul
dari anak-anak, maka itu akan membuat anak-anak dengan sadar melakukan keyakinan kelasnya tanpa paksaan, karena itu dari dalam dan mereka merasa memiliki karena itu keyakinanku, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk awalnya itu dari peraturan kelas terlebih dahulu, lalu menjadi keyakinan kelas menjadi sebuah lingkungan yang positif, kemudian menjadi budaya positif. Budaya positif itu lebih luas lagi ya, bisa dilakukan satu sekolah seperti itu. Next. Jadi ada 3 urutan langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas, Ibu Bapak. Yang saya yakin Ibu Bapak sudah melakukannya, ya mungkin kita tuh seperti menjadi guru tuh kita udah ngerti nih, teori-teori seperti ini, tapi kita sudah mempraktekkan dulu. Tetapi ternyata seperti Bu Lina tadi juga sampaikan, oh ternyata itu artinya ini. Jadi kita seperti mempraktekkan dulu, baru kita, oh ternyata teorinya seperti itu, gitu. Ternyata kita sudah melakukan, ternyata kita sudah menjadi guru-guru yang hebat, luar biasa, gitu. Jadi yang pertama yaitu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi ada diskusi dulu antara guru dan seluruh siswa di satu kelas itu. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, menyarikan ini bukan mencarikan ya, tapi intisarinya peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya, kita akan mencoba melakukan membuat praktik atau membuat keyakinan kelas di grup SD Sabrang sudah di-share Padlet. Di situ monggo panjenengan bisa mengisi peraturan-peraturan kelas. Jadi tahap pertama tadi seperti apa, kita diskusi dulu ya. Langkah-langkahnya bagaimana tadi Ibu? Kita berdiskusi dulu, monggo. Boleh untuk peraturan ini biasanya lebih bersifat kayak negatif. Contohnya, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh keluar tanpa izin, seperti itu. Nah, monggo panjenengan bisa akses HP-nya, buka HP-nya, kemudian akses link Padlet yang dikirim di grup. Sudah dikirim berupa link Padlet itu, panjenengan klik linknya di grup SD Negeri Sabrangor, kemudian panjenengan klik tanda tambah di tengah. Kalau di HP di tengah itu ada tanda plus lagi, tambah atau plus, lalu tulis nama dulu yang paling atas ya, yang paling atas tulis nama dulu, lalu bawahnya panjenengan tulis peraturan kelas. Tapi peraturan kelas itu ya usulan-usulan dari misalnya ini di kelas ya, biasanya anak-anak itu usulnya apa sih gitu gitu. Oh, kita mau coba praktek dulu. Ya. Oke, saya bacakan yang sudah masuk dulu. Tia, untuk anak Tia atau untuk Ibu Tia ini memberikan usulan peraturan kelasnya itu tidak boleh mengejek teman. Untuk Ibu Ika peraturannya tidak terlambat. Oh, langsung kesepakatannya tepat waktu boleh. Untuk peraturan dulu, Ibu Suci langsung ya, berarti datang tepat waktu. Oke, itu langsung. Kira-kira kalau datang tepat waktu itu lebih ke keyakinan atau peraturan? Keyakinan ya, karena sudah positif dulu ya, biasanya ya. Boleh, tidak terlambat, tidak datang terlambat, malu terlambat sekolah, malu tidak mengerjakan tugas. Oke, mari kita buat dari peraturan-peraturan yang
sudah masuk ini dulu ya, sambil menunggu yang lainnya, kita akan buat menjadi kalimat yang lebih positif. Untuk Ibu Fitri, tidak boleh berlarian saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kira-kira menjadi kalimat positifnya seperti apa, Ibu Bapak? Berarti gimana? Tidak boleh, berarti duduk dengan tertib atau duduk dengan rapi gitu ya. Lalu untuk nilai kebajikan universalnya kira-kira apa itu? Menghargai bisa, menghargai tidak enggak mengganggu teman ya. Disiplin bisa juga. Keselamatan ya, kalau jatuh berbahaya ya, kalau lari-lari ya itu juga bisa. Nilai-nilai universalnya. Lalu tidak boleh makan di kelas. Berarti kalau kita positifkan seperti apa? Kalimatnya makan pada saat istirahat. Nah, berarti untuk nilai kebajikan universalnya menjadi disiplin bisa, kenyamanan juga bisa. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Oh Pak Andri, boleh makan di kelas. Itu sudah langsung kesepakatan ya, tapi panjang. Oke, boleh. Berarti boleh makan di kelas dengan syarat, boleh rame dengan syarat. Oke. Intinya berarti itu apa ya? Menghargai mungkin dia, menghargai. Nah, oke, menghargai. Oke. Jadi seperti ya, boleh, semuanya boleh, tapi ada tapinya gitu ya, ada tapinya. Nah, seperti itu. Jadi biasanya diskusi dulu, kita tampung dulu apa itu namanya pendapat dari siswa, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian kita cari nilai kebajikannya seperti apa. Selanjutnya berikan. Nah, jadi seperti ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Peraturan itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya menjadi bunyinya tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya berbunyi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin bisa ya. Jadi ini tidak hanya satu keyakinan kelasnya, itu tidak hanya satu nilai kebajikan, tapi bisa-bisanya menghormati orang lain, disiplin juga bisa, tertib juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya menjadi keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kebersihan, betul sekali. Bergantian atau menunggu giliran, kesabaran, menghormati orang lain, menggunakan masker, nah, kesehatan, keselamatan, gitu ya. Lanjut berikan. Jadi Bu Bapak, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak seperti tadi contohnya tanggung jawab, menghormati, kemudian disiplin, tertib. Nah, itu adalah kata-kata yang bersifat abstrak daripada sebuah peraturan. Kalau peraturan kan contohnya datang tepat waktu, harus begini, harus begitu, harus membawa buku PR harus dikerjakan, harus memakai seragam dengan tertib sesuai jadwalnya. Nah, itu tuh peraturan. Jadi kayak perintilan-perintilannya banyak banget. Lebih rinci dan konkret itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya lebih umum, universal tadi nih. Lalu keyakinan kelas itu berupa ya tadi pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Lalu hendaknya itu nggak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Tadi ya sudah ya melalui curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi perlu ditinjau. Kira-kira ini sudah atau sudah tidak sesuai atau mungkin ada perlu ditambah atau perlu dikurangi. Gitu ya. Lanjut berikan. Ini ada dokumentasi keyakinan kelas. Itu untuk kelas 4C. Di sini kita bisa melihat juga keyakinan kelas di 1A. Saya bisa membacakan ya. Disiplin waktu. Itu adalah kalimat yang positif, keyakinan kelas. Jadi tidak panjang ya. Tidak boleh datang terlambat, tidak. Tapi diganti dengan disiplin.
Kemudian semangat belajar dan gembira. Jadi artinya apa? Nggak boleh malas-malasan, nggak boleh tidur-tiduran, gitu. Kalau ada anak yang tidur-tiduran, loh itu sesuai keyakinan kelas nggak? Ya, gitu nggih. Nanti lanjut lagi, gitu nggih. Lalu saling menghargai banyak nggih. Nggak boleh mengejek, tidak boleh membuli. Itu sebenarnya dirangkum dengan satu kalimat positif, yaitu saling menghargai. Kemudian budayakan 4 kata ajaib. 4 kata ajaib apa Ibu Bapak? Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Betul sekali. Lalu budayakan 5S. 5S, senyum, disiplin bisa, kenyamanan juga bisa. Kemudian apa lagi ya? Satu lagi. Oh Pak Andri, boleh makan di kelas. Oh itu sudah langsung kesepakatan ya, tapi Pak Andri, oke boleh. Berarti boleh makan di kelas dengan syarat, boleh rame dengan syarat. Oke. Intinya berarti itu apa ya? Menghargai mungkin ya, menghargai. Nah, oke, menghargai. Oke. Jadi seperti ya boleh, semuanya boleh, tapi ada tapinya gitu ya, ada tapinya. Nah seperti itu. Jadi biasanya diskusi dulu, kita tampung dulu apa itu namanya pendapat dari siswa, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian kita cari nilai kebajikannya seperti apa. Lanjutnya berikan. Nah, jadi seperti ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Peraturan itu contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya menjadi bunyinya tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya berbunyi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin bisa ya. Jadi ini tidak hanya satu. Keyakinan kelas di 1A saya bisa membacakan ya. Disiplin waktu. Oh, itu adalah kalimat yang positif, keyakinan kelas. Jadi tidak panjang ya, tidak boleh datang terlambat, tidak. Tapi diganti dengan disiplin. Kemudian semangat belajar dan gembira. Jadi artinya apa? Nggak boleh malas-malasan, nggak boleh tidur-tiduran, gitu. Kalau ada anak yang tidur-tiduran, loh itu sesuai keyakinan kelas nggak? Ya, gitu ya. Nanti lanjut lagi, gitu ya. Lalu saling menghargai banyak ya. Nggak boleh mengejek, tidak boleh membuli. Itu sebenarnya dirangkum dengan satu kalimat positif, yaitu saling menghargai. Kemudian budayakan 4 kata ajaib. 4 kata ajaib apa Ibu Bapak? Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Betul sekali. Lalu budayakan 5S. 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu aspek gitu ya. Lalu yang terakhir menjaga kebersihan. Artinya kalau anak-anak membuang sampah sembarangan berarti sudah mengingkari keyakinan kelas. Jadi itulah Ibu Bapak materi budaya positif tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ika. Ya, Ibu Bapak, materi selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Berbicara tentang penerapan disiplin di sekolah, rasanya kita perlu merenungi, perlu meninjau ulang dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Bagaimana kita sudah menerapkan disiplin itu, apakah kita sudah melakukannya? Gitu, gitu. Apakah yang dilakukan selama ini sudah efektif memerdekakan murid, memandirikan serta berpusat pada siswa, atau justru hasilnya malah negatif? Perubahan sikap yang diharapkan jauh panggang dari api. Peserta didik dan orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita tidak menerima perlakuan yang kita berikan, yang muncul malah resistensi, kebencian, kemarahan dan serangan terhadap guru. Atas dasar peristiwa tersebut, di sini akan dipaparkan tentang 5 posisi kontrol Dian Gosen dalam penerapan disiplin di sekolah yang umum terjadi. Mudah-mudahan dengan paparan ini kita semua bisa introspeksi diri sebagai guru yang selanjutnya
kita akan melakukan perbaikan langkah-langkah penerapan disiplin dengan segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu, itu ada 5. Yang pertama kita akan melihat yaitu adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Ya, itu adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya, jika di sini disajikan pernyataan-pernyataan, kira-kira posisi kontrol yang mana yang ada pada kita? Ya, dari 5 posisi kontrol tadi mana gitu ya? Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apakah guru itu? Apakah pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah? Ya, coba nanti di selanjutnya akan ada jawabannya ya. Lalu pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Gimana sih kamu tuh kok salah terus? Gitu aja kok nggak bisa gitu ya. Nah itu seperti apa? Posisi kita sebagai apa? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalah? Sebagai teman atau manajer? Ya. Ayolah lakukan. Ini demi ibu dan bapak guru. Bapak guru udah capek-capek ngajar loh. Ayo toh lakukan toh. Bapak guru udah atau ibu guru sudah capek-capek mempersiapkan ini loh. Itu sebagai apa posisinya? Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa itu ya? Nanti kita lihat. Sebagai teman, ya coba nanti kita cek. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu kok selalu yang paling terakhir? Kira-kira posisinya seperti apa? Kita sebagai apa? Selanjutnya Bu. Oke, kita akan bermain dengan kahut. Oke. Ya. Jadi enggak kalau enggak juga enggak apa-apa langsung Langsung disuruh aja. aja. Mungkin aja ya. Oke, ya. Nah. Oke. Dari yang Bapak Ibu jawab tadi, pernyataan-pernyataan yang sudah disajikan tadi, ternyata posisi kontrolnya seperti ini ya. Pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gimana sih salah terus gitu ya? Itu adalah penghukum. Lalu ayolah lakukan demi Bapak Ibu loh. Itu adalah posisi sebagai teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Itu adalah posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi manajer. Lalu yang terakhir, pernyataan yang terakhir, kamu tuh selalu jadi yang terakhir selesainya gitu ya. Itu adalah posisi penghukum. Selanjutnya Ibu. Nah, di sini ada tabel posisi kontrol. Di sini ada motivasi, kemudian ada identitas gagal, di mana kontrol itu dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol juga dari luar, dan identitas berhasil atau sukses tapi kontrolnya dari dalam diri. Di situ ada posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Ya, ketika motivasi, itu motivasinya ya. Posisi penghukum itu ya, itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, gitu ya. Ketika guru berbuat seperti itu adalah posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya itu kamu begini. Ibu kecewa sekali dengan perbuatan kamu hari ini. Nah itu membuat merasa bersalah. Kalau posisinya teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, gitu ya. Lalu kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, jadi memantau, melihat, gitu ya. Lalu kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah lalu kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Kalau kamu nggak melakukannya, ibu pukul kamu ya, atau ya ada ancaman-ancaman gitu ya. Itu adalah penghukum. Lalu kalau membuat merasa bersalah, kamu tuh seharusnya tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakannya, ibu stres, gitu ya. Gara-gara kamu ibu jadi capek, ibu jadi pusing. Nah seperti itu. Nah
Jadi ini adalah tabel posisi kontrol. Ya, kemudian hasilnya untuk penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Kalau hasil dari posisi kontrol membuat rasa bersalah, hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Kalau teman itu kayak ada ketergantungan. Kalau pemantau hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi saja. Kalau manajer itu menguatkan pribadi. Ya. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas juga. Teman juga, posisi teman itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau posisi pemantau itu murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas dan seterusnya. Ini. Nah, untuk dampak pada murid, penghukum itu adalah mengulangi kesalahan. Jadi kalau hanya dihukum saja, itu murid akan selalu mengulangi kesalahan karena nggak sadar dari dalam dirinya. Kalau pembuat merasa bersalah, itu merasa rendah diri. Kalau teman itu lemah, tidak mandiri dan bergantung. Kalau pemantau menitik beratkan pada hukuman atau hadiah yang akan dia terima. Kalau manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, seperti ini. Silakan dilanjutkan Bu, slide-nya. Jadi dari 5 posisi kontrol dari tabel yang kita amati bersama tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang terbaik bagi guru itu adalah yang mana? Apakah teman, penghukum, atau yang mana? Manajer. Oke. Apakah kita sepakat manajer? Oke, sepakat. Selanjutnya Bu. Ya, sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau yang berhasil pada diri murid. Selanjutnya, materi segitiga restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini yang akan kita pelajari itu bagaimana sikap kita sebagai seorang guru ketika menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pembelajaran kita setiap hari di kelas, gitu ya. Ya, melalui restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian juga memberikan penawaran, bukan sebuah paksaan. Selanjutnya Bu. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi. Itu nggih. Jadi yang paling bawah itu menstabilkan identitas, kemudian di sebelah kirinya validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, gitu ya. Nilai-nilai seperti apa yang kita sepakati. Nah, kalau menstabilkan identitas itu biasanya dengan kalimat-kalimat ya, setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan itu, gitu ya. Itu adalah menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, itu contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, hal yang seperti itu. Lalu untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai seperti apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kira-kira pertanyaan yang dimunculkan seperti itu untuk melakukan segitiga restitusi. Selanjutnya Bu. Ya, tahapan segitiga restitusi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul, ya, atau kalimat-kalimat seperti ini muncul. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru, bapak guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, contohnya kalimat-kalimatnya seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Ini adalah menstabilkan identitas.
Untuk tahap yang kedua Ibu, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi di tahap ini, ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah menanyakan keyakinan-keyakinan kebenaran yang sudah disepakati, kemudian bagian-bagian mana yang sudah dilanggar oleh anak, kemudian selanjutnya yang paling penting adalah mau menjadi orang seperti apa, selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan, gitu ya. Itu untuk tahapan segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan dalam diri murid. Selanjutnya, ya di sini ada satu kasus, ya. Kasusnya yaitu yang sudah saya pernah lakukan, yaitu segitiga restitusi di itu ikut videonya. Berikut videonya Oke. Ini ada belum ya? Apalagi cerita Mbak, masih di depan aja enggak sini. Dari itu aja. Atau enggak? Kok di baik. Itu aja bisa. Kalau YouTube nanti sudah kamu. Oke, ini berikut ini adalah video restitusi yang pernah saya lakukan bersama dengan anak-anak. Kasusnya seperti ini. Kasusnya yaitu yang pertama, ada anak yang tidak melakukan piketnya karena buru-buru pulang. Jadi anak ini buru-buru pulang, meninggalkan teman-temannya, langsung lari gitu ya. Lalu teman-temannya ini lapor ke gurunya. Jadi marahlah teman-temannya, Bu, ini tidak ikut piket gitu ya. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Keesokan harinya saya panggil anaknya, kemudian saya tanyakan, ya, saya stabilkan identitasnya dulu, bahwa semua orang pernah berbuat salah. Lalu saya tanyakan apakah benar laporan teman-temannya bahwa kemarin siang itu dia tidak ikut piket, dan ternyata dia menjawab iya memang benar. Lalu saya tanyakan kenapa kok begitu, karena dia Oke. Halo Kelvin. Selamat siang. Siang. Iya. Gimana? Duduk dulu ya. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu Tia. Iya. Kelvin tahu alasan Bu Tia memanggil Kelvin ke sini? Iya, Bu. Iya, Bu Tia, saya tahu. Kenapa emangnya Kelvin? Karena saya kemarin tidak tiket kelas pulang sekolah. Oh, jadi begitu. Berarti benar ya yang dikatakan teman-teman kamu tentang kamu kemarin itu, bahwa kamu nggak piket sepulang sekolah ya? Iya, Bu. Kelvin tahu apa yang Kelvin lakukan? Kelvin tahu, Kelvin salah, Bu, karena tidak melakukan tugas piket. Ya, baiklah. Kalau Kelvin sudah sadar, berbuat salah itu manusiawi loh Kelvin. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bu Tia juga pernah melakukan kesalahan. Kalau boleh Ibu Tia tahu, kenapa sih kemarin Kelvin itu kok malah pulang dan tidak piket? Kenapa Kelvin? Karena saya kemarin siang berani pulang dan tidak piket karena saya mau cepat-cepat sampai rumah. Saya mau lihat film kartun kesayangan saya, Bu. Saya takut ketinggalan cerita. Oh, baiklah Kevin, Ibu mengerti sekarang. Ibu Tia juga nggak akan menyalahkan kamu. Oke, mari kita bersama-sama mencari penyelesaian bersama. Kita berpikir bersama tentang apa yang bisa Kelvin lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Karena dengar-dengar
teman-teman Kelvin marah ya sama Kelvin ya? Iya, Bu. Baiklah, menurut Kelvin, apa akibat perbuatan dari Kelvin kemarin? Teman-teman Kelvin marah sama Kelvin. Mereka marah karena pulang lebih siang dan piketnya jadi lebih lama. Oh gitu. Lalu kalau teman-teman Kelvin marah, kemudian apakah kamu merasa senang? Tidak, Bu. Kalau teman-temanmu marah, kemudian apakah kamu akan merasa nyaman belajar di kelas, Kelvin? Iya, Bu. Baiklah, berarti itu merugikan dirimu sendiri ya, Kelvin ya? Kamu jadi nggak nyaman belajar di kelas karena teman-temanmu marah, iya kan? Iya, Bu. Ya, lalu dia mau tanya tentang keyakinan kelas kita, Kelvin. Apakah yang Kelvin lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Kelvin? Tidak sesuai, Bu. Lalu menurut Kelvin, nilai mana yang belum Kelvin tunjukkan? Keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan tanggung jawab, Bu. Baiklah, Kelvin, bagus apabila Kelvin sekarang sudah mengerti. Lalu menurut Kelvin, apa yang bisa Kelvin lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya dan saya berjanji akan melakukan tugas piket saya dan tidak akan pulang sebelum melakukan tugas piket. Ya, Ibu Tia senang mendengarnya, Kelvin. Mari kita belajar bersama untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih ya Kelvin, karena Kelvin sudah mau belajar menemukan solusi dari permasalahan Kelvin sendiri. Doa Ibu, Kelvin akan menjadi anak yang berhasil. Sekarang kembalilah ke kelas dan lakukan seperti yang kamu katakan tadi. Iya, Bu Tia, terima kasih. Ya, kembali kasih Kelvin. Teman-teman, aku minta maaf ya kemarin aku pulang duluan tidak piket. Tapi Kelvin jangan diulangi lagi ya, Win. Iya, Fabian. Ayo kita main lagi. Saya senang ketika saya salah, Ibu Tia tidak langsung memarahi saya. Ibu Tia membantu saya untuk menyadari bahwa berbuat salah itu wajar, memvalidasi tindakan saya yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Saya dibantu untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan saya. Terima kasih, Bu Tia. Guys ya, selamat siang. Siang. Ya, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu Tia. Iya. Kesia tahu kenapa Bu Tia panggil ke sini, Nak? Iya, Bu Tia, saya tahu. Oh, Kesia tahu. Kenapa coba? Karena tadi saya membuang sampah sembarangan. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Kesia tahu apa yang Kesia lakukan tadi itu? Kesia tahu, Kesia salah. Itu mau karena membuang sampah sembarangan. Oh, bagus Kesia kalau Kesia sadar akan kesalahan yang Kesia tadi perbuat. Kesia tahu berbuat salah itu manusiawi loh Kesia. Bahkan Bu Tia juga pernah loh berbuat salah. Ya, kalau boleh Ibu Tia tahu Kesia, kenapa tadi Kesia membuang sampah sembarangan? Apa alasan Kesia membuang sampah tidak di tempat sampah tapi langsung buang gitu aja? Kenapa Kesia? Saya tadi cepat-cepat ingin masuk kelas, Bu. Saya ingin jadi yang pertama masuk kelas. Oh, baiklah Kesia, Ibu mengerti sekarang. Ibu Tia tidak akan memarahimu. Mari kita mencari penyelesaian bersama. Mari Kesia kita pikirkan bersama-sama tentang apa yang bisa Kesia lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Iya, Bu. Baiklah, menurut Kesia, apa akibat dari perbuatan Kesia tadi? Teras kelas menjadi kotor, Bu. Teman-teman dan guru bisa terpleset karena plastik tadi masih ada sisa esnya. Oh gitu. Jadi kalau kelasmu kotor, kemudian apakah kamu akan merasa senang? Tidak, Bu. Kalau teman-teman ataupun Bu Tia tadi pas lewat terpeleset, apakah kamu menjadi senang, Kesia? Tidak, Bu. Ya. Berarti apa yang kamu lakukan tadi ternyata tidak membuat Kesia merasa senang ya? Iya, Bu. Lalu kalau Bu Tia tanya tentang keyakinan kelas kita, Kesia, apakah yang Kesia lakukan tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Kesia? Tidak sesuai, Bu. Lalu menurut Kesia,
Nilai mana yang belum Kesia tunjukkan? Keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan menjaga kebersihan, Bu. Baiklah Kesia, bagus jika sekarang Kesia sudah mengerti. Lalu menurut Kesia, apa yang bisa Kesia lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan mengambil sampah yang saya buang di depan kelas dan membuangnya ke tempat sampah. Saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi, melainkan membuang sampah di tempat sampah. Ibu Tia senang ya? Ibu Tia senang mendengarnya Kesia. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang sudah kita sepakati di dalam keyakinan kelas kita. Terima kasih ya Kesia, karena Kesia sudah mau belajar menemukan solusi dari permasalahan Kesia sendiri. Doa Ibu, Kesia akan menjadi anak yang berhasil kelak ya. Sekarang silakan kamu lakukan apa yang sudah kamu katakan tadi. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Kesia. Saya senang karena ketika saya salah, Ibu Tia tidak langsung memarahi saya. Ibu Tia membantu saya untuk menyadari bahwa berbuat salah itu wajar dan memvalidasi kesalahan saya. Juga menanyakan keyakinan kelas. Saya dibantu untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan saya berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk mempraktekkan ya segitiga restitusi. Saya akan membagikan kasus dan Bapak Ibu nanti akan berdiskusi, kemudian akan bermain peran, kemudian nanti coba dari Bapak Ibu siapa yang berani untuk maju ke depan mempraktekkan itu, yaitu mempraktekkan segitiga restitusi. Kita bagi dulu nggih kasusnya. Ada murid nilainya jelek, ada murid nilainya baik. Nah, yang baik itu mengejek murid yang nilainya jelek. Nah, kemudian murid yang nilainya jelek itu menangis, sedih, nah, seperti itu. Itu jenengan Bapak Guru sebagai seorang guru bagaimana memberikan bantuan restitusi kepada murid tersebut. Setelah dipahami nanti bisa bermain peran. Ada apa Bu Guru? Begini Bu Guru, tadi kan ulangan Bu Guru. Amira itu saya tanya, Mira kamu dapat berapa? Aku dapat 60. Ami, oh 60, bagus saya masih 90, 60. Saya 90 Bu Guru. Apa itu juga termasuk mengejek ya Bu Guru? Ya Bu Guru. Nanti kasihan si Amira, Ya Bu kamu Guru. nilainya bagus, itu nggak terus-terusan mengolok-olok si Amira itu. Ya Bu Guru. Kasihan Amiranya, ya. Ya Bu Kamu Guru. nanti kamu harus minta maaf ke Amira supaya Amira nanti tidak sakit. Kamu jangan nangis, kamu jangan nangis. Saya menyesal Bu Guru telah mengolok-olok teman saya Amira Bu Guru. Saya sangat menyesal. Nanti saya akan meminta maaf pada Amira Bu Guru. Ya, besok jangan diulangi lagi ya. Ya udah, sekarang kamu istirahat Maaf ya Bu Guru. Amira, Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk partisipasinya, untuk semangatnya, untuk dukungannya, sehingga pelaksanaan diseminasi budaya positif
pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyajian ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siswi ya.